Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Sehat-sehat semua ya? Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan semangat dalam menjalankan perkuliahan. Baik, ketemu kembali dalam perkuliahan kita, perkuliahan pengembangan organisasi intervensi, yang mana pada kali ini kita akan membahas, masih bicara tentang beberapa intervensi ya yang akan kita sampaikan. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai reward system atau sistem penghargaan atau sistem kompensasi. Nah, kita sebelumnya pada pertemuan sebelum UTS kita sudah mengawali berbagai intervensi yang kita bahas, dan sebelumnya kita juga sudah membahas tentang salah satu intervensi berkaitan dengan performance management. Nah, ini juga saling berkaitan ya, kaitan dengan reward system ini. Nah, pertanyaannya, intervensi yang kita masukkan di sini berkaitan dengan sistem reward di sini, reward system ini masuk pada lingkup intervensi yang mana gitu ya. Nah, kalau kita lihat, kita ingat kembali kemarin ada, kalau dibagi menjadi 4 ya. Nah, ini menjadi bagian intervensi yang di human resource issue. Ini isu-isu yang berkaitan tentang bagaimana membuat target atau juga tujuan dari karyawan dalam menjalankan tugasnya, dan juga bagaimana kita memberikan reward kepada karyawan yang sudah menjalankan tugasnya. Dan ini adalah bagian dari intervensi yang berkaitan dengan human resource intervention. Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, aktivitas human resource management kita mengulang kembali, ada berapa ya? Jadi dari analisis desain organisasi, desain kerja, kemudian perencanaan human resource, kemudian rekrutmen, seleksi, pengembangan, training. Nah, ini masuk yang mana? Masuknya pada yang kompensasi. Dan ini memang bagaimana bertujuan strategic human resource management ini supaya agar mencapai kinerja yang diharapkan dari organisasi. Nah, organisasi memiliki kinerja yang bagus dan tentunya tidak terlepas dari kinerja dari karyawannya atau anggota yang ada dalam organisasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa sih yang dimaksud dengan kompensasi. Apa sih yang dimaksud dengan kompensasi? Nah, kompensasi di sini kita pahami adalah semua penghargaan ya, reward, baik itu materi dan non materi. Jadi sifatnya materi berarti material ya, sifat materi yang sifatnya uang ya. Kemudian non materi berarti non uang ya. Kalau materi ini kalau kita pahami berarti kan yang dalam bentuknya uang ya, secara bentuk barang, materi ya. Nah, dan non materi yang diterima individu sebagai pengganti dalam menjalankan tugas-tugas dari organisasi. Jadi, kalau kita sebagai seorang karyawan, ketika kita menjalankan tugas sesuai dengan tadi kita sampaikan ya, jadi setiap karyawan sudah punya goalnya masing-masing, punya target kerjanya masing-masing. Ketika dia menjalankan tugas sesuai dengan target kerjanya yang diharapkan oleh organisasi, maka dia akan menerima penghargaan, baik itu yang sifatnya materi maupun yang non materi. Ada istilah gini ya, jadi kalau misalnya Anda bekerja di perusahaan, Anda tentunya ya minta digaji dong gitu ya. Masa bekerja di perusahaan jadi pekerja sosial kan? Tentunya apa yang sudah Anda lakukan, maka juga perusahaan memberikan penghargaan. Anda sudah memberikan sumbangsi Anda
menjalankan tugas Anda untuk kebaikan perusahaan, untuk kemajuan perusahaan, maka Anda akan mendapatkan kompensasinya. Yang kita pahami biasanya kompensasi adalah apa? Gaji, gitu ya, gaji bulanan. Kalau yang misalnya sebagai yang bekerja di perusahaan yang memang sifatnya jalankan tugasnya sehari-hari dan menjadi kerjaannya rutin, gitu ya, kemudian digaji bulanan. Atau memang bukan gajinya sifatnya bulanan berdasarkan jam kerjanya. Itu Anda mendapatkan tugas dari seorang, misalnya dapat project dalam ditargetkan untuk menyelesaikannya target pekerjaan tersebut, maka ketika Anda sudah selesai mendapatkan upahnya, gitu ya. Jadi kompensasi di sini adalah semua penghargaan yang diterima individu, yang diberikan oleh perusahaan, yang kemudian itu adalah sebagai pengganti atau balas jasa lah dalam menjalankan tugas-tugas yang sudah Anda selesaikan. Nah, selanjutnya, kompensasi di sini tadi yang kita pahami, baik itu yang sifatnya materi maupun yang non materi, yang sifatnya finansial. Jadi kalau yang finansial di sini kita bagi menjadi 3 ya. Jadi kompensasi yang finansial langsung, kemudian kompensasi finansial tidak langsung, kemudian kompensasi non finansial atau yang kita sampaikan tadi adalah non materi. Nah, kompensasi finansial langsung di sini adalah upah yang diterima secara langsung oleh individu. Jadi yang sifatnya ini adalah materi, uang ya. Kalau sekarang ya biasa di perusahaan sudah bentuknya transferan, gitu ya. Yang ditransfer kemudian dia terima ya secara langsung dan terima. Nah, kemudian kalau kompensasi finansial tidak langsung di sini, jadi di sini adalah bentuk penghargaannya yang berupa uang yang tidak termasuk dalam gaji. Jadi bisa saja yang tentunya ini adalah, jadi perusahaan ini tetap mengeluarkan biaya, mengeluarkan uang, pengeluaran secara finansial ya, tapi tidak diberikan dalam bentuk secara langsung, dalam bentuk istilahnya adalah gaji ya. Jadi ini yang dimaksud dengan finansial langsung di sini adalah direct compensation, adalah yang sifatnya adalah gaji. Jadi balas jasa atau Anda mendapatkan upah dari pekerjaan yang sudah Anda jalankan, gitu ya. Tergantung kesepakatannya ataupun sistem gaji yang diberlakukan di organisasi ataupun pemberi kerja atau pemberi tugasnya, gitu ya. Nah, kompensasi non finansial sini jadi kepuasan yang dirasakan. Jadi tentunya ketika kita bekerja, kita puas atau tidak puas itu akan tergantung. Orang mengukurnya itu tidak selalu yang sifatnya secara finansial, tapi juga yang berdasarkan non finansial. Nah, tentunya kalau Anda menjalankan tugas-tugas di perusahaan, maunya tugas-tugasnya sesuai dengan keahlian Anda, gitu ya, sesuai dengan pendidikan. Jadi ketika menjalankan tugasnya itu sesuai dengan yang kita harapkan, maka itu ada kepuasan yang didapatkan. Nah, ini adalah sebagai kompensasi yang sifatnya non finansial. Jadi kondisi fisik atau psikologis dari tempat kerja yang menyenangkan, lingkungan kerja yang menyenangkan ya, kemudian rekan kerja yang menyenangkan ya, kemudian dari pimpinan perusahaan yang justru menghargai pekerjaan Anda. Jadi bahkan yang sifatnya hanya menyampaikan, mengatakan terima kasih, itu adalah sebagai kompensasi yang sifatnya non finansial. Jadi penghargaan yang diberikan oleh atasan, misalnya adalah atasan Anda di perusahaan atau yang menjadi pimpinan perusahaan, kemudian menyampaikan terima kasih. Nah, rasa terima kasihnya itu yang kita rasakan adalah kepuasan yang kita dapatkan juga. Jadi yang sifatnya juga psikologis. Kemudian lingkungan kerja yang nyaman. Jadi yang sifatnya adalah kompensasi yang non finansial. Oke. Nah, baik, kita lihat di sini ya. Jadi kompensasi di sini yang finansial dan non finansial. Jadi kalau dibagi tadi menjadi yang finansial jadi langsung, tidak langsung. Nah, kalau yang non finansial, jadi bentuknya bisa dalam tugas yang sudah ditetapkan. Maka kalau tugasnya jelas ya, maka kita
juga akan mendapatkan kepuasan di situ. Kemudian lingkungan kerja ya bisa simbol status, ya kita dihargai, lingkungan kerja menghargai kita, rekan-rekan kerja kita ya. Kemudian lingkungan kerja yang menyenangkan, kemudian supervisornya yang baik, yang mensupport ya. Jadi ini juga akan berpengaruh. Jadi orang bekerja bertahan atau tidak bertahan, jadi itu tidak selalu berkaitan dengan karena faktor yang sifatnya finansial, tapi juga dipengaruhi oleh faktor non finansial. Jadi kalau misalnya kita dari teori ya, jadi kepuasan kerja itu tidak selalu, jadi orang puas menjalankan pekerjaannya itu tidak selalu diukur dari sifatnya finansial. Oke. Nah, selanjutnya, lalu kenapa diperlukan sistem kompensasi atau juga dengan sistem reward dalam sebuah organisasi? Jadi kita kembali berkaitan dengan assessment ya, proses assessment. Nah, ketika menjalankan proses assessment, mendiagnosa, kemudian ada berkaitan dengan permasalahan kepuasan kerja karyawan. Nah, dan tentunya ini harus ditelusuri gitu kan. Kemudian apakah memang ini dia tidak puas, kemudian dari situ didalami lagi, dilakukan survei, dilakukan kuesioner ya, skala kepuasan kerja. Dan ini nanti akan menunjukkan apakah ini memang berkaitan tentang sistem rewardnya. Nah, sistem reward di sini yang kita pahami memiliki tujuan yang pertama adalah untuk menarik karyawan dan mempertahankan karyawan. Jadi orang bekerja, kalau kita bekerja di perusahaan yang membuat kita tertarik, ya pasti kalau ditanya kenapa Anda ingin bekerja di sebuah perusahaan bonafit misalnya, perusahaan yang multinasional, pasti jawaban Anda ya mungkin pertama juga salah satu faktornya juga bicara tentang kompensasi Anda dapatkan ya. Kompensasi di sini bukan hanya sekedar yang sifatnya finansial, tapi juga yang sifatnya non finansial, karena tertarik atau juga prestis. Kalau bekerja di perusahaan multinasional, saya akan merasa bangga itu. Oh, kalau saya jadi bekerja di pemerintah, menjadi PNS, orang tua saya senang gitu kan. Kemudian tetangga-tetangga saya menghargai. Nah, itu adalah kompensasi yang kita dapatkan gitu. Nah, jadi ketika ada sistem kompensasi dalam sebuah organisasi, sistem kompensasinya jelas, maka ini bertujuan supaya untuk menarik karyawan. Jadi proses rekrutmen, ketika kita ingin mendapatkan orang-orang yang bagus, maka orang yang mau bekerja di perusahaan kita, maka harus jelas sistem kompensasinya gitu ya. Dan tentunya kalau dia sudah bekerja di perusahaan, maka dia tahan atau tidak. Nah, ini sebagai tujuan dari pengembangan sistem kompensasi di sini adalah yang kedua adalah untuk mempertahankan karyawan yang bekerja. Jadi kalau kemudian misalnya permasalahannya di sebuah organisasi, turnover-nya tinggi, banyak dalam sebulan terjadi turnover. Jadi kalau di atas 5% itu kan sudah bisa dikatakan bermasalah sebuah organisasi. Misalnya dalam turnover-nya itu dalam sebulan terjadi turnover 5%, maksudnya ini adalah orang yang keluar dari pekerjaan di organisasi tersebut ya, mengundurkan diri kan misalnya. Nah, ini bicara ketika mereka mengundurkan diri pasti akan bicara tentang kepuasan mereka. Kenapa mereka resign gitu ya? Mengapa mereka mengundurkan diri? Ya bicara pasti ada yang sifatnya karena ketidakpuasan. Nah, ini ada yang sistem kompensasi supaya mempertahankan karyawan tersebut. Jadi untuk memotivasi dalam menjalankan tugasnya, untuk memotivasi untuk bisa terus bertahan di organisasi tersebut dan mempertahankan karyawan, loyalitas dan motivasinya. Nah, maka memang biasanya yang isu-isu yang muncul adalah bicara tentang apakah karyawan puas atau tidak memuaskan ya, bagaimana organisasi melayani karyawan, kemudian menjalankan sistem kompensasinya secara adil atau tidak adil ya. Kemudian apakah kompensasi yang sudah diberikan
Jadi kalau tadi yang ada sifatnya finansial, apakah itu sudah memotivasi atau tidak memotivasi karyawan menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuannya. Nah ini, maka proses sistem kompensasi ini di dalamnya juga kita pahami nanti ada bicara tentang keadilan di situ. Oke, nah selanjutnya, nah jadi yang perlu kita pahami ya, oleh karena itu organisasi harus mengembangkan sistem kompensasi ya. Jadi kembali tadi yang sebelumnya, supaya untuk memuaskan, supaya adil dan memotivasi gitu ya. Oke. Nah, perlu kita pahami juga di sini ada istilah yang memang ini biasanya terkadang orang salah persepsi atau salah memahami yang namanya gaji itu seperti apa, upah itu bagaimana ya. Nah, kita perlu pahami di sini ada istilah dalam sistem reward ya. Jadi ada istilah-istilah yang memang familiar dalam sistem reward. Jadi yang pertama adalah bayaran. Nah, bayaran atau biasa disebut dengan pay ya. Maka biasanya kalau di organisasi di bagian kaitan dengan personalianya atau bagian kaitan dengan SDM-nya atau HR-nya, ada bagian payroll. Nah, jadi bagian pembayaran gajinya karyawan gitu ya. Jadi ngurusin, jadi tiap bulan itu ngurusin penggajian gitu ya, bagian payroll-nya. Jadi ada istilah yang pertama adalah bayaran. Bayaran di sini adalah hak yang diterima karyawan, jadi berupa finansial sebagai imbalan sesuai dengan yang dibayarkan secara periodik. Jadi kenapa payroll itu kerjanya biasanya juga mereka harus mendata ya. Jadi berapa hari kerja yang dijalankan, kemudian berapa presensi karyawannya gitu ya. Nah, kemudian di sini dikelola, kemudian nanti di dalam bentuk penggajian gitu. Nah, kemudian ada istilah upah sama gaji, salary ya. Nah, kalau upah di sini diartikan berdasarkan, besarannya itu berdasarkan jam kerja. Contoh misalnya upah operator warnet dihitung berdasarkan jam masuk kerjanya dalam 1 minggu. Atau biasanya ada satu profesi misalnya tukang bangunan gitu ya, biasanya mereka menjalankan tugasnya dalam 1 hari 8 jam kerja dan biasanya digaji berdasarkan mereka masuk kerjanya gitu ya. Atau berdasarkan tugas-tugas yang ditargetkan, ditetapkan, jadi dalam kurun waktu tertentu menjalankan proyeknya, mereka kemudian digaji. Upahnya yang didapatkan itu berdasarkan proyeknya tersebut, berdasarkan aktivitas yang sudah kita laksanakan gitu ya. Kemudian gaji. Nah, gaji ini yang kita pahami adalah yang sifatnya periodik, bulanan. Kalau biasanya rutinnya kan bulanan ya kan. Kalau orang bekerja di perusahaan dapat gaji kan dibayarnya ya ada yang semacamnya, ada yang awal bulan, ada yang mendekati akhir bulan ya. Nah, itu yang tentunya biasanya sifatnya periodik. Apakah 3 minggu sekali, 2 minggu sekali ya, tapi itu rutin dilakukan. Jadi bukan yang sifatnya by project ya, atau yang memang jam dihitung berdasarkan kita digaji berdasarkan jam masuk kerja kita, dihitung per jam kerja berapa, 1 jam kita dibayar berapa. Nah, kalau gaji ini sudah sifatnya biasanya di dalamnya adalah bentuknya sudah ada gaji pokoknya dan segala macam kaitan dengan tunjangan. Jadi kalau gaji di sini maupun dia sakit ya itu tetap menjadi haknya gaji pokok. Jadi gaji pokok itu nggak bisa kalau kemudian dipotong, kalau dia sakit dalam waktu 3 hari maka gaji pokok dipotong. Nah, ini kalau undang-undang tidak membenarkan seperti itu. Jadi ini sudah periodik, kemudian kita mendapatkan sesuai dengan ketentuannya gitu. Oke. Nah, selanjutnya ketika kita mendesain sistem kompensasi yang adil di sebuah organisasi, maka kita harus juga memenuhi persyaratan-persyaratannya. Nah, yang persyaratan pertama adalah sistem kompensasi yang adil itu diartikan adalah organisasi menjalankannya secara equity, jadi keadilan organisasi.
Nah, ini diartikan jadi besaran kompensasi yang didapatkan karyawan itu sesuai dengan kemampuan organisasi. Misal gini, kalau perusahaannya omsetnya dalam 1 tahun ratusan miliar, tapi gaji karyawannya ya bisa dikatakan di bawah standar gitu ya, di bawah standar pada umumnya sebuah organisasi, sebuah perusahaan misalnya dalam lingkup, misalnya kata perusahaan yang manufaktur justru di bawahnya tapi omsetnya besar sekali dan itu besarnya itu banyak sumbangsi dari karyawan, maka itu tentunya perusahaan organisasi tidak bersikap adil, tidak menjalankan keadilan secara organisasi atau organizational equity. Nah, jadi yang organizational equity di sini berkaitan dengan kemampuan organisasi. Kemudian external equity, keadilan yang sifatnya eksternal. Jadi besaran kompensasi yang didapatkan karyawan itu sebanding dengan jabatan yang sama di perusahaan lain. Kalau perusahaannya ini adalah perusahaan manufaktur, misalnya membuat pakaian, kemudian ada perusahaan lain juga manufaktur membuat pakaian, jadi berstandarnya gaji karyawan untuk jabatan, katakanlah misalnya contoh sebagai seorang supervisor produksi, gajinya standar pokoknya adalah 3,5 juta ya, kemudian yang dari perusahaan lain dalam bulannya juga dapat 3,5 juta ya. Jadi melihat berdasarkan harga pasar untuk jabatan tersebut sesuai dengan perusahaannya juga ya. Jadi tentu di sini keadilan secara eksternal di sini ini tentunya kita melihat berdasarkan model dari organisasinya atau jenis perusahaannya juga gitu ya. Jadi jangan dibandingkan misalnya satu perusahaan adalah perusahaan produksi tempe dibandingkan dengan perusahaan pertambangan. Nah, sama-sama supervisor produksi tempe, satu lagi supervisor di pertambangan gitu ya. Nah, ini jangan dibandingkan seperti itu, dan ini maka membandingkannya sesuai dengan jenis atau model bisnis dari perusahaannya. Oke, kemudian internal equity, yang syarat yang selanjutnya adalah internal equity, keadilan secara internal. Jadi di sini besaran kompensasi sesuai dengan harga jabatan, tugas, tanggung jawab, kewajiban, persyaratan jabatan, keterampilan yang dibutuhkan, pengetahuan yang dibutuhkan oleh suatu jabatan. Jadi bisa saja ada dalam sebuah perusahaan sama-sama jabatannya sebagai supervisor, tapi tugas tanggung jawabnya beda nih, lebih berat yang misalnya supervisor produksi sama supervisor keuangan gitu ya. Nah, ini tugas tanggung jawabnya berbeda, bisa saja lebih besar gajinya si supervisor produksi karena dia sumbangsinya lebih besar, misal, kemudian tanggung jawab lebih besar, resikonya lebih besar, berkaitan dengan persyaratan yang dibutuhkan lebih banyak, harus memenuhi sertifikat dan segala macam sertifikasi. Nah, ini akan dikatakan adil. Ini tadi keadilan internal ini berdasarkan harga jabatan ini, maksudnya ya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, persyaratannya juga. Jadi berdasarkan job desk-nya maupun job spek-nya, job spesifikasinya. Oke. Nah, selanjutnya persyaratan yang keempat adalah employee equity. Jadi keadilan dari sisi karyawan itu sendiri. Nah, di sini dimaksud adalah besaran kompensasi sesuai dengan kinerja individu atau aspek-aspek unik tertentu yang dimiliki seorang karyawan. Jadi berdasarkan pengalaman dan sertifikasi. Maka misalnya ada 2-3 karyawan, dari 2-3 karyawan ini mungkin ada satu karyawan yang memang dia ahli, kemudian dia punya sertifikasi tertentu, maka dan itu dibutuhkan menjadi sebuah persyaratan di organisasi. Misalnya perusahaan ingin mendapatkan sertifikasi internasional, maka disyaratkan harus punya karyawan yang sudah tersertifikasi juga untuk keahliannya. Maka untuk orang yang sudah punya keahlian ini juga mendapatkan ya kompensasi yang beda dengan karyawan yang lainnya. Atau memang tentunya di sini perlu dilihat juga, maka ada yang sebelumnya kita pahami, ada ya performance management.
ada penilaian kinerjanya di situ ya, kinerjanya dinilai, maka ada orang yang gajinya lebih besar, dapat bonus lebih besar dibanding yang lain. Ini juga terukur dari kinerjanya juga. Ya, kalau misalnya kemudian ada beberapa karyawan, kemudian ada yang malas dalam jalankan tugasnya, ya, kemudian ada yang lebih bagus dalam jalankan tugasnya, kinerja lebih bagus, ya, kemudian gajinya sama semua gitu. Nah, ini maka tidak adil gitu ya. Maka perlu ada, pentingnya kemarin ya, ada sistem manajemen kinerja. Maka nanti bisa ada penilaian kinerja. Nah, dari hasil penilaian kinerja itu maka bentuknya nanti adalah reward gitu. Oke, jadi ada 4 persyaratannya, nanti akan kita bahas secara lebih mendalam lagi. Jadi dia ada keadilan organisasi, keadilan eksternal, kemudian keadilan internal, dan keadilan dari sisi karyawan. Oke, kita lanjutkan kembali nanti untuk pembahasannya yang selanjutnya. Sampai ketemu pada pembahasan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.